Salam Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025, renungan kita berjudul Tragedi Pilu Omaira Sankes. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pada tahun 1985, sebuah bencana besar melanda kota Armero, Kolombia, ketika Gunung Nevado del Ruiz meletus dan mengirimkan aliran lahar yang menghancurkan kota tersebut. Di tengah bencana itu ada seorang gadis muda bernama Omaira Sankes yang terjebak di bawah reruntuhan rumahnya. Ayah dan bibi Omaira tewas seketika dan adik laki-lakinya berhasil selamat meskipun kehilangan sebuah jari. Selama 3 hari, Omaira terjebak dalam posisi yang sangat sulit. Badannya sebagian tertimbun. Dalam keadaan tubuh kaku, bibinya yang tak bernyawa memeluk erat kaki Omaira, sehingga meskipun ada upaya besar untuk menyelamatkannya, tim penyelamat tidak berhasil melakukannya. Omaira akhirnya meninggal di bawah reruntuhan setelah bertahan hidup selama lebih dari 2 hari. Namun, dalam penderitaannya yang sangat besar dan terlihat hampir tanpa harapan, Omaira menunjukkan keteguhan dan keberanian. Dia tetap berusaha bertahan dan melawan rasa sakit yang luar biasa. Omaira yang tetap tenang di akhir hidupnya mengucapkan kata-kata terakhir sebelum meninggal dunia. Mami, I love you so much. Daddy, I love you. Brother, I love you. Ketangguhan Omaira mengajarkan kita tentang keteguhan dalam menghadapi penderitaan. Sebagai orang Kristen, kita sering dihadapkan pada berbagai cobaan dan penderitaan dalam hidup ini. Baik itu dalam bentuk kesulitan finansial, masalah keluarga, penyakit, atau bahkan kehilangan orang yang kita cintai. Dalam setiap cobaan yang kita hadapi, kita dapat belajar dari keteguhan hati Omaira, yang meskipun dalam keadaan yang sangat buruk, dia tetap berusaha tenang, berjuang, dan bertahan. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Namun, firman Tuhan mengajarkan bahwa dalam penderitaan kita, Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Sebagai orang Kristen, kita tidak berjuang sendirian. Tuhan selalu bersama kita, dan Dia akan selalu memberi kita kekuatan untuk menghadapinya. Dalam hidup ini, kita mungkin tidak dapat menghindari penderitaan. Tetapi, kita dapat memilih bagaimana kita akan meresponnya. Tuhan mengajarkan kita untuk tetap tegar dan setia, bahkan dalam situasi yang penuh kesulitan. Dalam 2 Korintus 1, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, Paulus mengingatkan bahwa Tuhan senantiasa menghibur kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga supaya kita dapat menjadi saluran penghiburan bagi orang lain yang sedang menderita. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, Tuhan berfirman, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Kita harus percaya bahwa setiap cobaan yang kita hadapi adalah bagian dari proses Tuhan dalam membentuk kita seperti emas yang dimurnikan dalam api. Kata-kata bijak,
Tantangan dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan yang harus kita terima dengan tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penghiburan dan kekuatan-Mu dalam setiap penderitaan yang aku alami. Teguhkanlah hatiku untuk tetap setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.